Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusuh taubatin nusuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina wa muallimina abain muhatina sya'lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-ayat wa afadha alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap para guru, para orang tua, para asatidz, para tokoh semua, bil khusus juga para pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah Komplek Peruri, insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, senantiasa Allah berkahkan segalanya, senantiasa dalam rahmat, dalam hidayah, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah semua, bapak, ibu, semua adik-adik, alhamdulillah mudah-mudahan juga senantiasa diberikan sehatul afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kabulkan segala hajat keinginan kita dan Allah jauhkan kita dari segala macam bahaya, musibah ataupun sebagainya yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan segala keberkahannya buat kita, senantiasa terus bersyukur kepada Allah dengan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi kita, nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini, simpuhnya kita di sini adalah bukti mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk terus hidup ya di awal bulan ini, di awal tahun baru 1445 Hijriah. Bahwasanya salah satu kemuliaan bulan Muharram adalah bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan Syahrul Hurum, ada bulan haram. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ya, ada kemuliaan yang Allah berikan ketika Allah jelaskan 12 bulan yang Allah ciptakan. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ini, dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yang kita sebut dengan bulan haram. Kemudian Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, di 4 bulan ini Allah secara tegas, ya, secara rinci menjelaskan fala tazlimu anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram ini, ya, bahwasanya 4 bulan haram ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya, bahwasanya dijelaskan pahala dan dosa-dosa kita ini dilipat gandakan di 4 bulan tersebut. Ya, karena hakikatnya kita berbuat zalim, kita berbuat maksiat tidak boleh, tidak diperkenankan kapanpun dan dimanapun. Tapi di surah Taubah 36 ini Allah secara rinci menjelaskan, ditakkidkan, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim, berbuat maksiat di 4 bulan tersebut. Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, salah satunya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwasanya pahala dan dosa yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut, 4 bulan tersebut, itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya maksiat kita yaitu dibalas timpal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di bulan haram ini maksiat kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, ketika maksiat dilipat gandakan, apalagi yang namanya amal kebaikan, amal saleh yang kita kerjakan. Ya, maka subhanallah, ya, bahwasanya bulan haram ini adalah semangat hijrahnya, ya, semangat berubahnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimulai dengan bulan Muharram ini artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan kita, merubah diri kita, karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya adalah menjadikan Islam ini menjadi lebih baik lagi. Karena dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahirlah sebuah peradaban, ya, sebuah kemuliaan yang hingga saat ini kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, kita merasakan bagaimana kemuliaan, ya, kemajuan peradaban umat Islam. Ya, maka hijrah ini berasal dari kata hajara.
Ya, hajara ini artinya adalah intiqal, berpindah. Ya, min makanin ila makanin ukhra atau min halin ila ahwalin ukhra. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain. Yang tentunya dalam Islam lebih ditekankan ke dalam esensinya, kepada esensi dari hijrah itu. Artinya bukan sekedar berpindah tempatnya, bukan sekedar berpindah keadaannya, tapi bagaimana tempat dan keadaan itu bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang hijrah ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hijrahnya Rasul bukan berarti Rasulullah takut ketika itu dengan orang-orang kafir Quraisy. Bukannya para sahabat takut dengan para orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para sahabat rela mati berjuang demi Rasulullah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, semua untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah ini terjadi di tahun 13 setelah kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya tahun baru Islam ditentukan pada momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau dulu sebelum ada penanggalan Hijriyah, orang-orang Arab itu menentukan suatu keadaan, ya, suatu hari itu, momentum itu sesuai dengan momentum yang terjadi pada saat itu. Ya, misalkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di tahun gajah. Ya, ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Sayyidina Umar bagaimana awal tahun baru Hijriyah ini dimulai dari yang pertama adalah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ketika momentum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, ketika diberikan nubuwah, derajat kenabian kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ditawarkan juga oleh para sahabat, yaitu ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya beliau memilih bahwasanya tahun baru Islam dimulai dengan momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semangat perubahan, semangat memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sudah ketahui bahwasanya bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditawari apapun oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah ditawarin jabatan, kedudukan, wanita, apapun, semua harta diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana keteguhan pendirian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika para orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa untuk mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ditawarin apapun, harta, kedudukan, wanita, semua. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teguh terhadap pendiriannya, sehingga turunlah surah Al-Kafirun. Ketika Rasulullah disuruh untuk beribadah, menyembah
ya Tuhan mereka bergantian. Ya, setahun mereka menyembah Allah, kemudian Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka, sampai waktu ya masa yang paling sedikit yang mereka tawarkan. Ya, tapi dengan keteguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Mereka udah putus asa. Ya, begitu juga dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah putus asa. Ya, makanya mereka ketika itu ngumpul di tempat kumpul orang-orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar kafir Quraisy yang disebut dengan Darun Nadwah. Jadi ada tempat yang biasa mereka kumpul, yaitu disebut dengan Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah adalah tempat perkumpulan. Biasa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ini memang suka ngumpul. Ya, makanya dalam ini Quraisy ini adalah kabilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah turunkan Al-Qur'an, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat dalam Al-Qur'an, salah satunya nama surat adalah surat apa, Pak? Surat Quraisy. Ya, Allah tegaskan liilafi Quraisy. Ya, ilaf ini adalah orang-orang Quraisy suka ngumpul. Ya, suka berjamaah, suka ngumpul. Ya, memang Allah muliakan orang-orang Quraisy ini, tapi mereka tidak menerima ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang pembesar kafir Quraisy ngumpul di Darun Nadwah. Ya, ketika itu yang mimpin rapat, ya, yang mimpin perkumpulan tersebut adalah Umar bin Hisham. Siapa Pak Umar bin Hishamnya? Abu Jahal. Ya, kalau kita sebutkan nama populernya, nama masyhurnya kenal semua, Abu Jahal. Ya, Umar bin Hisham. Ya, makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua Umar. Ya, yaitu yang pertama Umar bin Khattab, kemudian yang kedua adalah Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Hisham Abu Jahal tetap dalam kekufurannya, ya, pendiriannya. Makanya ketika itu dia memimpin rapat bagaimana supaya orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy bisa menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membuat tipu daya bagaimana bisa menghentikan gerak langkah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menawarkan, mengusulkan bagaimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam itu kita asingkan. Ya, kita taruh di tempat yang begitu asing, jauh. Ya. Tapi ketika itu ditolak. Ya, karena mereka tahu bagaimana banyaknya pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menawarkan juga bagaimana Rasulullah dibuat seperti peti, ya, kayu seperti peti, kemudian kita masukkan, ya, kemudian kita taruh di samping Ka'bah. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Ya, biarkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mati kelaparan, kehausan. Ya, tetap ditolak karena mereka tahu ya bagaimana begitu banyaknya ya pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ya, karena banyak pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusulkan bagaimana ya kita bisa menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diusulkan ada anak muda, orang yang gagah, yang berani, yang bisa, yang mau yang menebas lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat ditolak. Ya.
Sempat ditolak karena apa? Karena mereka tahu pasti para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan marah. Akan tetapi dengan siasat mereka, mereka mengatakan jangan seorang saja, jangan satu orang saja yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah-kabilah yang ada di jazirah Arab ini semua kita kumpulkan, satu orang satu kabilah. Mereka semuanya ikut untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, akhirnya diputuskan strategi mereka, tipu daya mereka seperti itu para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terdengar, ya, disampaikan keputusan itu, hasil rapat itu, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyampein siapa, Pak? Yang nyampein siapa tuh? Ya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi pembicaraan mereka disadap, ya, diketahui oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya malam, jadi hari Kamis malamnya Rasulullah nanti malam kamu harus hijrah, ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, maka setelah dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengabarkan, mengajak kepada Abu Bakar untuk berhijrah nanti malam. Ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, karena sahabat yang begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapanpun dan dimanapun siap yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Ya, akhirnya ketika malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya tidur ba'da isya. Ya, ba'da isya tidur cepat supaya apa? Supaya, ya, gampang, ya, bangun tahajud salat di sepertiga malam. Makanya ketika setelah lewat 2/3 malamnya, kira-kira jam 1 jam 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Ya, kemudian beliau bergegas bersiap untuk melakukan hijrah. Ya, setelah keluar dia dapati orang-orang kafir Quraisy, ya, sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau membaca, ya, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca juga, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bahwasanya Allah jadikan, ya, di depan, ya, Rasul itu di depan mereka itu orang kafir Quraisy itu dinding, depan dinding, belakang dinding, ya, gisyawah Allah tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun, mereka nggak bisa melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah langsung bergegas, ya, mengajak Abu Bakar, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar menuju apa, Pak? Ya, ke Jabal Sur. Ya, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur yang kita kenal dengan Gua Sur. Ya, ada Jabal Nur tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Bapak Ibu kalau umrah, kalau haji pasti pernah tuh kalau kuat naik, ya, Jabal Nur, ya, tempatnya sedikit nggak begitu lega lah, sempit, ya, tapi kalau Jabal Sur dia lebih tinggi lagi, ya, memang agak tinggi. Kemudian itu bagaimana semangat hijrahnya Sayyidina Abu Bakar, ya, mendampingi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik ke Jabal Sur. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian sudah dikit lagi masuk waktu subuh, ya, mereka mengira yang keluar untuk sholat subuh adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka dapati yang ada di kamar Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini subhanallah. Kemudian 3 hari 3 malam, ya, jadi malam Jumat, malam Sabtu, kemudian malam Minggu, ya, beliau 3 hari 3 malam berada di
gua Sur, Jabal Sur tersebut. Ya, ketika mau masuk Jabal Sur, ya nggak boleh oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah jangan masuk dulu. Ini bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar, senantiasa menjaga ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena apa? Karena takut di dalam gua tersebut ada binatang-binatang yang buas, ya, yang bisa melukai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperiksa dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Ya setelah kira-kira aman, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk. Ya, kalau kita yang jagain Nabi gimana, Pak? Ya Rasulullah disuruh masuk duluan. Ya Rasulullah banyak yang jaga katanya, malaikat Jibril, ya malaikat Mikail. Ya, semuanya malaikat jagain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ada yang jagain katanya. Ya, makanya yang dipersilahkan duluan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, tapi Sayyidina Abu Bakar, ya kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Maka ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbaring, ya bersandar di pahanya Sayyidina Abu Bakar, ya karena begitu dekatnya. Ini subhanallah, makanya peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk saling bersahabat. Ya, kita nggak bisa berjuang sendirian, kita nggak bisa berdakwah sendirian, kita nggak bisa berbuat amal kebaikan sendirian. Kalau Rasulullah mungkin bisa, karena Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah ngajak Abu Bakar untuk hijrah bersama, ya karena Rasulullah tahu ingin mengajarkan kepada umatnya untuk bersahabat, ya mempunyai ikhwan saudara dalam perjalanan, dalam perjuangan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena saking dekatnya Rasulullah ya dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau berbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Ya tiba-tiba ada air yang menetes ya ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau kira air apa nih? Ternyata adalah air matanya Rasulullah, air matanya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata beliau digigit apa, Pak? Ya kalajengking, ya. Ada yang mengatakan kalajengking, pokoknya Abu Bakar itu digigit oleh binatang yang buas. Ya, binatang yang bertaring lah istilahnya. Ya, tapi ya tetap bagaimana supaya Abu Bakar ini berusaha supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terganggu istirahatnya. Ya, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam. Ya, bahwasanya ada yang namanya Abdullah. Ya, Abdullah ditugaskan untuk mengawasi ya atau memperhatikan itu di sekitar Jabal Sur tersebut. Kemudian ada Sayyidah Asma ya binti Abu Bakar ya yang suka bawain makanan ya buat Rasulullah dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Ini luar biasa. Ya hijrahnya Rasul juga mengajarkan bagaimana peran seorang perempuan yang luar biasa. Mau naik turun Jabal Sur ya untuk memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Ya, berusaha untuk mengambil peran ya dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Arab jahiliyah menghinakan perempuan, merendahkan perempuan, tapi ketika Islam datang yang namanya perempuan itu dimuliakan. Ya, perempuan itu dihormati, dimuliakan oleh ajaran Islam. Asma binti Abu Bakar ya naik turun Jabal Sur ya untuk memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahandanya. Ya sambil dia bawa kabar apa yang terjadi di sekitar kota Mekah tersebut. Ya karena bahaya para jamaah semua. Kalau malam Jumat itu Rasulullah langsung ke Madinah, maka Rasulullah ya akan ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka menetap bermalam ya sampai 3 hari 3
3 malam ya di Jabal Sur tersebut. Ya, supaya apa? Supaya ini adalah bentuk dari strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah pintar strateginya. Ya, makanya kita semua diajarkan bagaimana strategi yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, setelah malam Jumat, kemudian malam Sabtu, malam Minggu. Ya, kemudian malam Minggunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bergegas bersama Sayyidina Abu Bakar. Ya, ketika tadi Abdullah menemani, kemudian juga Asma binti Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali yang ditugaskan ya menjaga rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah bergegas kemudian berjalan menuju Madinah, ya tidak menggunakan jalan yang biasa. Ya, jalan, kalau bahasa kita jalan apa, Pak? Ya, jalan tikus lah. Ya, biasanya kita nyari-nyari jalan tikus biar nggak ketahuan, biar nggak ketilang katanya. Ya, biar nggak ketahuan. Ya, kemudian yang tahu jalan tersebut adalah Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid ini orang apa? Bukan Muslim. Ya, tapi orang non Muslim, entah Yahudi atau Nasrani. Ini Abdullah bin Uraiqid orang yang tahu jalan, dan dia yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan ya kabar, memberikan jalan, ya mengasih tahu jalan untuk ke Madinah, yaitu Abdullah bin Uraiqid. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuju Madinah, yaitu selama 8 hari 8 malam. Ya, kemudian sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat ada debu yang berterbangan. Ya, ada debu yang berterbangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau ada debu yang berterbangan berarti ada orang yang mengejar kita. Ya, ada orang yang mengejar kita. Ya, karena biasanya orang kalau naik kuda itu ya pasti debunya akan berterbangan. Itu terlihat, dan ternyata benar ada yang mengejar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu panglimanya yang ditugaskan adalah Saraqah. Ya, Saraqah bin Malik. Ya, siapa Pak namanya? Saraqah. Ya, main ke Ciledug berubah namanya jadi apa, Pak? Jadi Serakah. Ya. Bukan Saraqah lagi tapi Serakah. Ya. Saraqah bin Malik. Ya, ini orang-orang pembesar kafir Quraisy, dia membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diberikan 100 ekor unta. Ya, makanya Saraqah ini bersemangat ya untuk menangkap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika ingin mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kaki kudanya yang depan itu apa kalau bahasa kita tuh kayak tersandung begitu. Ya, akhirnya terjatuh. Saraqah pun ikut terjatuh, bahkan terguling-guling. Ya, Saraqah mengatakan, aku selama naik kuda, selama memimpin peperangan nggak pernah ya terjatuh seperti ini. Ya, kenapa pada saat ini aku terjatuh? Ya, sehingga dia menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia memikir, ya dia berpikir, ya kenapa bisa terjadi? Dia merasa kecewa, merasa direndahkan karena bisa terjatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia mendapatkan hidayah. Ya, dari sini kita belajar ada orang ya yang dari rumah ya dia dengan niat yang enggak baik, niat untuk bermaksiat, tapi ada kalanya di tengah perjalanan dia bisa mendapatkan hidayah. Jadi ketika bertemu Rasulullah, maka dia malah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang keluar dari rumahnya berniat untuk berbuat maksiat, berbuat tidak baik, akan tetapi di pertengahan jalan Allah berikan
hidayah. Tapi ada orang juga dari rumahnya dia niat berbuat baik, akan tetapi di pertengahan jalan apa? Malah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang dari rumahnya ya dia mungkin mau mencuri ataupun apapun, akan tetapi dia mendapatkan hidayah mencari yang halal. Tapi ada orang juga yang niat dari rumah untuk mencari yang halal, ternyata ya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan jalan ada kesempatan untuk mencuri, maka dia lakukan tersebut. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Maka inilah yang kita belajar dari Saraqah bin Malik ya, karena dia sudah membayangkan 100 ekor unta ya, 1 ekor unta berapa juta Pak? 30 juta. Itu juga yang biasa-biasa saja ya, yang bagusan dikit mungkin sampai 70 sampai 100 juta. 70 kali 100 berapa Pak? Ya 7 miliar. Jadi ketika dari rumahnya udah membayangkan tuh 7 miliar ya yang dia dapatkan dari menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya dia malah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan agib anni, jangan kasih tahu keberadaanku. Maka dia pulang ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai di Madinah itu ya, yang pertama beliau sampai ke Madinah yang beliau bangun adalah Masjid Quba ya, Masjid Quba yang pertama beliau bangun. Nah, ini juga mengajarkan bagaimana masjid sebagai pusat peradaban buat kita semua ya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dimulai dari masjid ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ya. Allah yang telah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Ada yang nanya tuh, kenapa harus dari Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung Mi'raj, langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Ya, ini banyak hikmahnya yang mengajarkan bagaimana pentingnya ya sinergi antara satu masjid dengan masjid yang lainnya untuk membangun peradaban ya umat manusia, khususnya umat Islam. Jangan masjid dipakai untuk gontok-gontokan, untuk main hebat-hebatan antara satu kelompok, satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Tapi bagaimana masjid kita ini bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan ya. Makanya yang dibangun pertama kali adalah Masjid Quba ya, 4 hari di Madinah ya. Ketika itu namanya Yasrib ya. Yasrib itu artinya tanah yang berpenyakit ya, tanah yang pokoknya banyak penyakitnya, tanah yang enggak bagus ya. Makanya diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Madinatul Munawwarah ya, dengan Madinatul Munawwarah ya, kota yang bercahaya. Makanya kita diajarkan kalau kita belajar sejarah tidak apa-apa, enggak masalah kita menyebutkan nama Yasrib karena kita sedang menjelaskan. Tapi kalau kita sedang ngajar atau kita berbicara yang biasa tentang Madinah, maka harus disebutkan nama Madinatul Munawwarah atau Madinah. Jangan mengatakan Yasrib ya, karena nama itu sudah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di Madinah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau membangun ya Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Kemudian juga dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan ya antara kaum Ansor dan Muhajirin
Ya, orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah, ya, sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ansor adalah penduduk asli kota Madinah, ya, yang membantu, yang menolong perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika itu ada yang mengatakan tola al badru alaina, ya, walaupun ikhtilaf riwayatnya, tapi memang kegembiraan orang-orang Madinah dalam menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hikmah yang kita bisa ambil, ya, dari perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, senantiasa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri kita, ya, untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia mengorbankan apa yang mereka miliki hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang kita masih mengorbankan Allah hanya untuk, ya, kepentingan dunia kita, ya, kepentingan hawa nafsu kita, ya, kepentingan yang sesaat. Tapi bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengorbankan semuanya, ya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, ya, ulaika rahmatan minallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka mengharapkan, ya, ulaika yarjuna rahmatan minallah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka cari adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita dan Maha menyayangi hamba-hambanya. Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah familiar, ya, yang Al-Imam Nawawi tulis dalam kitab Arba'innya, ya, di awal-awal, ya, di hadis yang pertama Al-Imam Nawawi rahimahullah menulis hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yang sudah kita hafal, bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa memulai apapun pekerjaan kita, amal ibadah kita, aktivitas kita dengan niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Ya, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita segala amal ibadah harus disertakan dengan niat. Ya, pekerjaan kita, amal ibadah kita, aktivitas kita adalah bagaimana niatnya. Siapa saja yang hijrahnya, niat hijrahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah balas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada yang hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa saja yang hijrahnya karena dunia ataupun karena wanita yang mau dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena ketika itu ada sahabat yang hijrahnya pengen nikah sama orang Madinah, makanya disebut dengan muhajir Ummu Qais. Ada wanita Madinah bernama Ummu Qais, ya, kemudian ada sahabat yang hijrahnya hanya untuk menikahi wanita Madinah, ya, maka Rasul mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya, maka niat hijrahnya adalah
ya, yaitu sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah isyraq. Masih ada 3 menit. 3 menit. Ya, baik. Mungkin sampai sini para jamaah semua yang bisa sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk diri saya dan para jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, subhanallah, luar biasa dijaga Ustaz muda kita ini. Biasanya ada saudara dia nih, satu lagi pun kakaknya subhanallah sering juga di sini juga turun juga. Ini lebih mudah menyampaikan dengan tegas, lugas, suaranya enak kita dengarkan. Mengenai masalah tadi ada 4 bulan haram yang disampaikan adalah haram, bulan haram. Ternyata di sini ada beberapa keistimewaan yang mengapa terjadinya juga tidak. Untuk itu kami mintakan kepada jemaah sekalian untuk masih beberapa menit untuk sharing dengan Ustaz kita, mumpung ada Ustaz yang mengerti tentang sejarah bagaimana hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kalau kita tahu hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata dulunya Madinah ke Madinah. Ya sering. Monggo silakan yang mau sharing. Masih ada beberapa menit lagi yang mau sharing, kami persilakan. Masuk. Turun. Baik, kalau tidak ada Ustaz, karena mungkin belum ada persiapan dan karena masih mungkin nanti dari kali ini membawa ditutup dengan doa karena waktu sudah masuk surut. Mudah-mudahan ini hari Ahad masih ada kegiatan lagi. Mohon pagi hari ini kita tutup dengan doa Ustaz. Amin. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas kita, target-target kita pada hari ini dan selanjutnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afini kaifu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa huna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد. اللهم تدع لنا في مقامنا هذا في مسجدنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالب علم إلا نجحته وفقته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور آبائنا وأمهاتنا وأمور أجدادنا وجداتنا وأمور معلمنا ومشايخنا وأمور مسجدنا هذا مسجد جامع الحكمة وجماعته ما دامت السماوات والأرض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاكتب علينا إنك تواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.